Jika terdapat soal seperti ini ya, maka kita perlu membuktikan pernyataan-pernyataan yang disediakan. Nah, maka di sini kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik C. Kemudian kecepatan bola 2 dan kecepatan bola 1 otomatis ya ketika mencapai titik C. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tinggi meja ya, yaitu dari lantai ke titik ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah saat di titik C kecepatan bola 1 lebih besar dari, nah ini tadi kita harus mencari kecepatan bola 2 dan kecepatan bola 1. Di sini kita akan gunakan rumus-rumus dari materi GLB dan GLBB gitu ya. Baik, di sini untuk benda 2 itu akan bergerak searah sumbu X positif dengan dipercepat, sedangkan untuk benda 1 dia akan bergerak secara ke arah sumbu X positif dan juga bergerak ke arah sumbu Y negatif karena tertarik oleh gravitasi gitu ya. Maka akan menghasilkan bentuk gerakan parabola. Misalkan saja kita tinjau dulu untuk benda 1 yang bergerak ke sumbu X. Nah, maka dia akan bergerak secara GLB gitu karena tidak dipengaruhi oleh percepatan ataupun gravitasi gitu ya. Maka untuk mengetahui jarak B ke C menggunakan benda 1 itu dapat kita peroleh dari hasil kali dari kecepatan awal dikalikan dengan T gitu ya. Maka ini akan menghasilkan, nah di sini di soal kecepatan awal benda 1 itu adalah 8 meter per sekon. Maka 8 kali T. Jadi BC-nya itu adalah 8 kali T. Selanjutnya jika kita tinjaunya dari benda B, maka untuk jarak B ke C itu sama dengan kita gunakan rumus GLBB ya, karena dia dipercepat yaitu sebanyak 20 meter per sekon kuadrat. Maka kita gunakan rumus GLBB yaitu ya, kemudian dimasukkan nilai dari kecepatan awalnya ya dan percepatannya, sehingga dituliskan menjadi 5T plus setengah A nya itu 20 meter per sekon kuadrat kali T kuadrat. Lalu nah di sini kita kalikan ya setengah dengan 20, maka akan menghasilkan 5T itu sama 5T plus 10T kuadrat itu sama dengan BC. Lalu substitusikan kedua persamaan ini ya, jadi BC itu sama dengan BC. Nah, BC yang pertama itu adalah 8 kali T, itu sama dengan 5T plus 10T kuadrat ya. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 5T, sehingga 8 dikurang 5 sisa 3T sama dengan 10T kuadrat ya. Nah, selanjutnya di sini kan ada T. Kemudian di sini T-nya kuadrat, jadi kuadratnya hilang, sisa 1 gitu ya. Maka ini dapat dituliskan menjadi 3 sama dengan 10T. Maka untuk mencari nilai T, kedua ruas kita bagi dengan 10. Jadi 3 per 10 sekon. Gitu ya. Maka untuk pernyataan 1 dapat kita ketahui bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Nah, selanjutnya untuk mempermudah karena di sini pilihan ganda, yang ada opsi 1 itu adalah jawaban A dan B dan C gitu ya. Maka kita tinggal membuktikan salah satu nih. Kalau misalkan antara 2, 3, dan 4 itu adalah salah satu yang benar, maka itulah jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan akan hitung tinggi mejanya. Nah, berarti kita meninjau gerakan benda 1 terhadap sumbu Y negatif. Nah, terhadap sumbu Y negatif, dia pada posisi awalnya dia tidak bergerak, maka V0-nya itu akan sama dengan 0. Lalu kita gunakan rumus untuk S ya pada GLBB. S atau ketinggian itu sama dengan setengah AT kuadrat, setengah gravitasi kali T kuadrat gitu ya, sama dengan setengah kali 10, T-nya itu adalah 0,3 tadi, 0,3 dikuadratkan, maka ini akan menghasilkan 0,3 kali 0,3 berarti 0,9. 0,9 kali 10 jadi 9. 9 dikali setengah berarti 9 dibagi 2, yaitu adalah 4,5 meter. Nah, ini kan sama aja kayak 45 cm.
maka yang pernyataan tinggi meja sama dengan 45 cm itu benar. Maka jika udah ada jawaban dua seperti ini yang benar, maka kita lihat 1 dan 3 itu adalah opsi B. Maka ini benar. Ya, jika menemukan soal seperti ini ya, dimana di sini ada sebuah peristiwa tumbukan. Nah, misalkan saja bola satu ini kita sebut bola A, yang kedua adalah bola B misalkan. Maka di sini kita lihat bola A ini mendekati si bola B, itu kemudian terjadilah tumbukan ya. Nah, kemudian setelahnya bola A ini diam. Bola A diam, yang bergerak adalah bola B. Jadi bola B yang tadinya diam kemudian bergerak, bola A yang tadinya bergerak kemudian diam. Nah, peristiwa ini itu memberitahu kita bahwa ini adalah sebuah tumbukan tidak elastis ya. Tidak elastis. Kenapa? Karena di sini tidak terjadi yang namanya konservasi energi kinetik. Jadi energi kinetik awal totalnya itu tidak sama dengan energi kinetik akhir gitu ya. Tidak sama dengan. Selanjutnya, karena ini adalah tumbukan tidak elastis, maka koefisien restitusinya atau E-nya itu sama dengan 0 ya, karena dia tidak lenting. Karena kalau misalkan dia lenting sempurna, maka koefisien restitusinya itu adalah 1, sedangkan kalau misalkan lenting sebagian, maka koefisien restitusinya adalah antara 0 sampai dengan 1, yaitu bisa jadi 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, meskipun di sini tidak berlaku hukum konservasi energi kinetik, namun di sini tetap berlaku hukum konservasi momentum ya. Jadi momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Jadi kalau di hukum momentum kan adalah massa kali kecepatan ya untuk momentum. Maka di sini kecepatan awal sama akhirnya itu kalau misalkan dikali gitu ya. Jadi momentum si A ditambah momentum si B di awal, ini kan yang besar adalah momentum A, yang B-nya kecil. Itu akan bernilai sama karena untuk keadaan akhir momentum A-nya ini kecil, sedangkan momentum B-nya besar gitu, sehingga hasil awal dan akhirnya itu akan sama momentumnya. Kemudian kita lihat dari pernyataan ini yang benar yang mana. Untuk pernyataan 1, koefisien restitusi sama dengan 0. Nah, ini benar ya. Maka kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama besar. Nah, ini kita ingat bahwa terjadi konservasi momentum, maka pernyataan 2 juga benar. Kecepatan benda bermassa 2m yang lebih besar itu sebelum dan sudah tumbukan tetap. Nah, di sini kita lihat. Jadi pertama itu dia melaju dengan kecepatan tertentu. Kemudian ketika setelah tumbukan dia diam, berarti dia tidak tetap ya, berarti salah nih. Kemudian yang keempat, energi kinetik total kedua benda tetap. Nah, ini kita lihat bahwa energi kinetiknya tidak sama, berarti ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Jika ada soal seperti ini ya, dimana kita diminta untuk menentukan energi mekanik pada saat benda itu berada di titik B yang awalnya berada di titik A. Maka kita ingat kembali materi GLBB ya, yaitu gerak parabola GLBB dan GLB gitu. Nah, maka rumus yang akan kita gunakan di sini adalah rumus dari energi mekanik, yaitu energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, kita juga harus ingat bahwa ada hukum konservasi energi mekanik ya, yaitu energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Yang berubah adalah perbandingan antara energi potensial dan energi kinetiknya. Kalau di titik A ini yang besar adalah energi potensialnya, sedangkan energi kinetiknya kecil. Sebaliknya, jika di titik B ini yang lebih besar adalah energi kinetiknya, sedangkan energi potensialnya kecil. Kemudian di sini karena energi mekanik di B itu sama dengan energi mekanik di A, maka kita hanya perlu mencari energi mekanik di A.
yaitu energi potensialnya yaitu M kali G kali H, A, ketinggian A, ditambah dengan energi kinetiknya yaitu setengah mv di A kuadrat ya, di A kuadrat. Nah, di sini kan kita udah ketahui nih, di sini masanya 4 kg, kecepatan benda pada titik A-nya itu adalah 2 meter per sekon, ketinggian benda di A-nya itu adalah 2 meter, ketinggian benda di B itu adalah 1 meter, dan gravitasi yang digunakan di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan energi mekanik untuk titik A, yaitu menjadi seperti ini. Nah, kemudian dihitung akan menghasilkan 4 kali 10, 40 kali 2 berarti 80, ditambah dengan setengah dari 4 adalah 2, 2 dikali 4 adalah 8. Sehingga untuk energi mekanik di B itu akan sama dengan energi mekanik di A yang nilainya 80 tambah 8 berarti 88 Joule. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Perhatikan gambar koin uang logam yang diletakkan di atas piringan yang berputar dengan kecepatan sudut tetap, yaitu 6 radian per second pangkat minus 1 sebagai berikut. Dengan keterangan massa koin sama dengan 0,1 kg, kemudian koefisien gesek statis sama dengan 0,40, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jarak maksimum koin dari poros pusat agar koin tersebut tetap berputar bersama piringan adalah. Nah, di sini terdapat kata kunci, yaitu tetap berputar bersama piringan. Ini merupakan kata kunci dari soal tersebut. Jika kita lihat dari kata kuncinya, posisi koin tersebut tetap berada di atas piringan tanpa merubah posisi dari koin tersebut. Jadi, jika perlakuannya seperti itu, maka kita harus menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini terdapat gaya sentripetal dan juga gaya gesek. Jadi bisa kita tulis gaya gesek sama dengan gaya sentripetalnya seperti itu. Nah, di sini konsep fisiknya adalah kita menggunakan hukum Newton. Rumus dari gaya gesek itu adalah mu dikalikan dengan gaya berat. Gaya berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Massa di sini menggunakan massa koin. Kemudian Fs itu adalah massa dikali percepatan sentripetal, atau juga bisa ditulis dengan massa dikali V kuadrat per R. Karena di sini tidak terdapat V, maka kita konversikan V tersebut sebagai R dikali omega kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan mana yang bisa dicoret, maka kita coret. Nah, didapatkan yaitu R sama dengan mu kali G per omega kuadrat. Nah, kalau sudah dapat, maka kita masukkan R sama dengan mu kali G per omega kuadrat sama dengan mu-nya 0,4, kemudian G-nya 10, kemudian omeganya 6 dikali 6 sama dengan 36, berarti 4 per 36 sama dengan 0,11 meter. Jadi kalau kita rubah ke cm, maka hasilnya adalah 11 cm. Bayangkan Anda memiliki bola tenis yang terpasang pada seotas tali dan Anda mulai mengayunkannya dalam lingkaran. Baik, sekarang hati-hati untuk teman Anda. Mari kita lihat fenomena fisika menarik ini. Anda mungkin pernah mendengar tentang hukum kedua Newton tentang gerak yang berkaitan dengan benda. Ternyata benda itu bergerak dalam garis lurus. Hukum kedua Newton juga memberitahu kita tentang gaya total pada suatu benda saat bergerak dalam lingkaran. Saat suatu benda bergerak dalam lingkaran, kecepatannya akan berubah arah.
Karena kecepatannya berubah itu berarti kita memiliki percepatan. Dan kita tahu dari hukum kedua Newton bahwa jika kita memiliki percepatan maka kita akan memiliki gaya total. Sekarang kita kembali ke bola yang berputar tadi. Nah, untuk benda yang mengalami gerakan melingkar, gaya total pada benda tersebut disebut dengan gaya sentripetal. Itu adalah kata yang terdengar aneh, tetapi dalam bahasa Latin, kenapa dinamai sentripetal? Karena gaya sentripetal ini selalu menunjuk ke arah pusat lingkaran atau center. Bola ini juga memiliki kecepatan tangensial. Jadi jika Anda tiba-tiba memotong talinya, ia akan terbang kemana, ke arah manapun arah tangensial saat itu. Nah, Anda melakukan pemotongan tetapi dengan asumsi Anda tidak memotong tali dan Anda terus mengayunkan bola. Nah, kecepatan tangensial bola akan terus berubah arah. Ini berarti bola mengalami percepatan dan alasan percepatannya itu adalah karena gaya sentripetal. Gaya sentripetal yang bekerja pada bola secara konstan mengarahkan bola ke arah tengah lingkaran. Hal ini dikombinasikan dengan kecepatan bola yang membuat bola berayun dalam lingkaran. Gaya sentripetal yang sama yang membuat bola tenis berayun dalam lingkaran juga membuat roller coaster tetap berada dalam trek saat mereka melalui loop yang berputar itu, sehingga lain kali Anda mengalami sensasi di roller coaster, Anda dapat berterima kasih kepada gaya sentripetal. Ya, lihat contoh soal UN. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan V melalui lintasan yang berbentuk lingkaran berjari-jari R dengan percepatan sentripetal. Agar percepatan sentripetal menjadi 2 kali lipat, maka ya sebenarnya cukup mudah. Lihat, ini adalah persamaan dari percepatan sentripetal. Jika kita masukkan misalnya V2 dan R2, nah kita lihat hasilnya, oh ternyata langsung ketemu 2. Nah, berarti jawaban yang benarnya adalah C. Berarti kalau kamu coba angka-angka yang lain, pasti hasilnya bukan 2.